Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi itu ya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Al-babu sabiu taibab kang kaping pitu yang ketujuh. Wa salasuna lan 30 iku pi dzikri sukin nasi. Ing dalam mertelaken nutur dan giringe manusia digiring ilan nari maring neraka. Yusaku dan giring sopo a'daullahi pirang-pirang musuh-musuhnya Allah. Para musuh-musuhnya Allah digiring ilan nari maring neraka. Watu sawidulan ireng opo ujuhum ujuhe ada Allah. Nanti pas digiring itu wajahnya pada hitam. Ya mungkin waktu di dunianya bersih, cantik atau tampan kayak artis misalkan. Tapi ketika dia menjadi musuh Allah, maka akan menjadi hitam wajahnya. Watajrukulan mencicil opo ayunuhum pirang-pirang mata ne ada Allah, dan mata-mata mereka mencicil. Watu tamulan dan kunci opo apwahum pirang-pirang cangkeme ada Allah, digiring ke neraka dalam keadaan wajahnya hitam, matanya mencicil dan mulutnya dikunci. Jadi nggak bisa sambil ngobrol deh, mulutnya dikunci. Kemudian paidan tahau makain dalam nalikan itu meka sopo ada Allah. Ketika mereka sampai ila abwabiha maring pirang-pirang lawangan nar, ketika mereka sampai ke pintu-pintu neraka, istakbala maka mapaghum ing ada Allah sopo azabaniatu pirang-pirang malaikat penyiksa. Jadi malaikat khusus yang tukang nyiksa itu namanya zabaniyah. Kayak polisi yang khusus tukang menyiksa penjahat kan ada ya, buser apa namanya, buser. Itu sampai di depan pintunya neraka udah dipapag sama malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah mapag bil aglali kalawan gawa pirang-pirang belenggu, dibawakan langsung diborgol oleh malaikat. Wasala sirilan pirang-pirang rantai, dirantai langsung. Patil kasil silatu maka utawi mengkono-mengkono rantai ikutu do'u dan seleaken opo tilka silsilah, rantai itu diletakkan pipamil kafiri, maksudnya dia dimasukkan ke dalam mulutnya orang kafir. Rantainya dimasukkan ke mulut. Watahrujulan metu opo tilka silsilah min duburi saking dubure kafir. Bayangin rantainya dimasukkan ke mulut, keluar dari pantat. Kemudian waktu golulan dan belenggu diborgol opo yadahu tangane kafir al yusro kang kiwe, tangan kirinya diborgol ila unuki maring gulune kafir, tangan kanannya diborgol dengan lehernya gitu. Kat borgol. Watu dahulu landen panjing akan opo yaduhu tangannya kafir al yumna kang tengen, kemudian tangan kanannya dimasukkan pisodrihi ing dalam dadane kafir, tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya. Kemudian watunja ulan den tarik opo yad, ditarik baina katifaihi ing dalam antarane walikat lorone kafir. Itu aja udah disiksa luar biasa, belum disiksa di neraka, itu baru diborgolnya udah, dirantainya udah sakitnya nggak kepalang. Kemudian wayu sadulan dentaleni sopo kafir, diikat lagi bisalah silikalan pirang-pirang rantai. Wayu proku wayu kronu ya, wayu kronu lan den gandeng, digandeng apa gandeng itu barang itu namanya digandeng ya. Orang bergandengan digandeng sopo kulu adamin saben-saben anak Adam siji
digandeng dari satu anak manusia minhum saking a'daullah ma'as syaitoni ing dalam sertana seton pisil silatin dalam rantai siji. Jadi udah sepasang sama setan. Digandeng itu aja udah ngeri loh. Iya kan, lu digandeng sama setannya. Oh ini ternyata yang selalu menggoda waktu hidup di atas ini loh. Digandeng, dirantai bareng sama setannya. Kemudian wayus habulan den seret sopo kulu adami atau sopo kafir aja. Wayus habulan den seret sopo kafir. Ala wajih ngatas wajah kafir diseret dengan wajahnya. Ya Allah, gimana? Berarti tangkubin ya, nangkup diseret jalannya dengan wajah. Kemudian watadri bulan mukul hum ing a'daullah sopo al malaikatu pirang-pirang malaikat dipukul bimakomi'a kalawan pirang-pirang gada simgur musorib min hadidin saking besi dipukul dengan palu godam hammer ya gada dari besi. Kulama arodu ing dalam kapan-kapan ngarepaken sopo a'daullah ayah ruju ing yenta metu sopo a'daullah minha saking silsilah ketika dia pengen keluar dari rantai itu uidu maka den balik akan opo silsilah fiha ing dalem uidu maka den balik akan opo sopo anak Adam keliru sopo a'daullah maka den balik akan sopo a'daullah fi dalam silsilah ketika dia mau keluar dari rantai itu tetap dia dikembalikan masuk lagi ke dalam rantai udah nggak bisa lepas. Wakilalan den ucapaken lahu maring a'daullah duku adzabannar duku nyicipono sapa sira. Kalau bahasa kita rasakan lu gitu. Rasakan lu. Adzaban naring siksa neraka, udah rasakan nih siksa neraka. Alladzi kuntum alladzi rupane nar kuntum kang ono sapa sira kabeh. Bikalawan alladzi ikutu kadzibuna gorohaken sira kabeh kamu waktu hidup di dunia menganggap neraka ini dongeng, kamu nggak percaya nih, rasa no kata orang Jawa, rasakanlah ini. Yang kamu waktu hidup di dunia mendustakannya. Sumakolat nolingan dika sopo Fatimah tu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, utusan Allah. Awalam tas'al. Anata ora takon panjenengan an ummatika saking umat panjenengan kaipa hale koyo opo yadkhuluna manjing sopo umat ha ing nar. Ini Siti Fatimah berarti luar biasa perhatiannya kepada umat Kanjeng Nabi, umat ayahnya luar. Sampai Siti Fatimah bertanya, wahai ayah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya bagaimana umatmu ketika dimasukkan ke dalam neraka? Yang tadi itu diceritakan kan orang kafir, bukan umatnya Kanjeng Nabi. Kemudian Siti Fatimah bertanya, wahai ayah, bagaimana, apa engkau nggak bertanya bagaimana umatmu ketika dimasukkan ke dalam api neraka? Qala ngandika sopo Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, tasuku ngiring hum ing umat sopal malaikatu pirang-pirang malaikat ilan nari maring neraka pala tu sawidu maka ora ireng nggak hitam opo wujuhum wajahe umat digiring ke neraka wajahnya nggak hitam, yang wajahnya hitam itu orang kafir. Wala tajrokulan orang mecicil, wala tajrokulan orang mecicil opo ayunuhum pirang-pirang matane umat, matanya pun tidak mencicil, biasa aja. Wala tuh tamulan ora den kunci opo apwahum pirang-pirang cangkeme umat dan mulutnya pun tidak dikunci. Wala yuqarranuna lan ora den gandeng sopo umat masyaitoning dalam sertane setan dan juga tidak digandeng dengan setan. Walau tudau lan ora den selehaken
tidak diletakkan alim ngatasi umat opo asala silu pirang-pirang rantai wal aglalu lan pirang-pirang borgol belenggu, dan juga tidak di rantai nggak di borgol. Beda ya umatnya Kanjeng Nabi, alhamdulillah punya. Pakolat maka ngandika sapa Siti Fatimah, ya Rasulullah, hai utusane Allah, kaipa hale kaya apa takudu nuntun hum ing umat sapa al malaikatu pirang-pirang malaikat. Terus itu dituntunnya sama malaikat gimana apa? Kalau tadi kan dituntun diseret mukanya ya. Nah, ini kalau umat engkau gimana ketika digiring ke neraka? Kala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma syaihu anapun utai wong tua, orang yang udah tua, syekh, wasabulan wong enom iku payu khodani, maka den alap sapa syekh wasab bilihyati kalawan jenggote, ditarik jenggotnya. Makanya memang pemuda sekarang banyak jenggotnya panjang-panjang kan ya, warnanya orang tarik jenggot. Astagfirullahaladzim. Makanya mulai dipanjangkan sih. Wa amman nisa'u anapun utai pirang-pirang wadon, kan kalau perempuan nggak berjenggot. Pabid dawa ibi maka kalau pirang-pirang gelungane, gelungan itu loh, rambut itu kan digelung panjang, itu rambut. Wan nasiatilan embun-embunane, ditarik embun-embunannya. Pakam mangka pirang-pirang. Mindi syaibatin saking wong kang anduweni uan, orang yang punya uban. Min ummati saking umat ingsun. Iku yuk badu den cekel sopo kulu di sopo di saibah iku yuk badu den cekel gitu keliru opo ala saibatihi ngatasé uane di saibah. Betapa banyak orang yang mempunyai uban ditarik ubannya ketika digiring itu. Wayu kodu tarik ubannya lan dituntun sopo di saibah ilan nari maring neraka. Maksudnya itu kata malaikat, lu kamu nih rambutnya putih semua, lu masih belum sadar. Ditarik ubannya, yang sadar rambut udah ngingetin itu. Wa huwa utawi di saibah iku yunadi manggil-manggil sapa di saibah. Wa saibata aduh wan ingsun, wa dha'afa aduh apes ingsun. Dia memanggil, wahai malaikat, ubanku gitu mungkin ya. Aduh, ubanku kok ditarik. Aduh, betapa lemahnya aku. Wa kam min sabin pirang-pirang utai wong enom min ummati saking umat ingsun. Iku yuk badu den cekel sopo sab minalihyati saking jenggot, ditarik jenggotnya. Wayu kolan den tuntun sopo sab ilan nari maring neraka, dituntun jenggotnya ke neraka. Wa huwa utawi sab iku yunadi undang-undang atau manggil-manggil sapa sab. Wa sababa aduh sifat 6 ingsun. Wa sababa aduh sifat 6 ingsun. Wahai malaikat, aku nih masih muda loh. Wah, gitu, muda. Wa asana surata aduh bagus serupa ingsun. Dia rupaku nih di apa begitu bagus ditarik jadi jelek nanti. Wakam min imratin pirang-pirang utai wong wadon min ummati saking umat ingsun iku yuk badu den cekel opo ala nasiatiha ing atase embun-embunane imro'ah. Tuqadu den tuntun sapa imro'ah ilan nari maring neraka, diambil embun-embunannya, ditarik, digiring ke neraka. Waya utai imro'ah ikutu nadi manggil-manggil sapa imro'ah. Wa padoi hata aduh kewoleh-woleh ingsun. Wa padoi hata aduh kewoleh-woleh ingsun. Wa hata ka sitro aduh kerusakane aling-aling ingsun. Jadi dia mau manggil-manggil, aduh betapa celakanya, betapa apa terbukanya penutupku. Hatta yantahya sehingga tumeka, hatta yuntaha sehingga den tekaken,
sampai datang sopo biya imro'ah ila malikin maring malaikat Malik, sampai di hadapan malaikat Malik penjaga neraka. Kemudian fa idza nadzara maka nalikane ningali ilaihim maring umatnya Nabi Muhammad, ilaihim maring umat sopo malikun malaikat Malik, takulu yakulu mangka ngandika sopo malaikat Malik lil malaikati maring pirang-pirang malaikat yang nyeret itu. Malaikat Malik berkata kepada malaikat yang membawa ini calon-calon masuk itu, man iku sopo haulau te samudana umat ini siapa, umat siapa ini? Pama waroda maka ora tumekalen ngatasi gitu minal asqiyai saking pirang-pirang wong celaka, wa ajaba ulan leuwih gumunaken min haula saking samudayane umat, min haula sang samudayane umat lam tusawid ora ireng opo wujuhum wajahe umat, walam tudolan ora den selehaken opo asil silaturante pirang-pirang rante wal aglon pirang-pirang belenggu pi anakim ing dalam gulune umat. Jadi malaikat Malik kaget melihat ada orang yang dibawa di depan pintu neraka yang enggak hitam wajahnya, yang enggak diborgol, enggak dibelenggu. Biasanya orang yang datang di pintu neraka udah wah, wajahnya udah enggak karu-karuan, matanya begitu, ini udah sangat mengerikan. Kok ini enggak diborgol, enggak dirantai? Sama malaikat nanya, malaikat Malik nanya malaikat yang bawa itu, ini umat siapa ini? Kok wajahnya enggak hitam? Aku lebih heran lagi, wajahnya nggak hitam, nggak dirantai, nggak diborgol. Patakulu maka ngucap sopal malaikatu malaikat, hakada haleka iki kilam tusawi dujuhum. Umilna den perintah sapa ingsun, anak tia ingin tenekakan sapa ingsun kalau umat ala hadil halati ngatasi kila tingkah. Malaikat gak berani ngomong ini umat Nabi Muhammad. Ya aku memang diperintah begini untuk membawa umat ini, nggak diborgol, nggak hitam wajahnya, nggak dirantai. Akhirnya payakulu maka ngandika sapa malaikat Malik lahu maring umat. Malaikat Malik nanya mut, ya ma'syarul asqiya, hei golongane pirang-pirang wong kang celaka, man iku sopo antum utai sira kabeh. Karena malaikat nggak berani tadi ya yang bawa itu ngomong ini umatnya Muhammad. Akhirnya nanya sama orang-orang, hei orang-orang celaka, kamu nih siapa? Dari umat siapa? Payaquluna maka pada ngucap sopo umat nahnu utawi kita iku min ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam, saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh bayangin sampai mau masuk ke neraka pun perlakuannya beda. Ini berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Waruya lan den diriwayataken piriwayatin dalam riwayat ukhra kang weneh, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, opo lama qadat ing dalam semangsane nuntun hum ing umat sapa al malaikat pirang-pirang malaikat, yunaduna maka pada manggil-manggil sapa umat wa Muhammadah, aduh Nabi Muhammad ingsun. Ketika dituntun dibawa ke neraka ini manggil-manggil Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kalau bahasa kita mungkin tolonglah kami wahai Nabi Muhammad, tolong. Pala marau maka semangsane ningali sopo umat malikan ing malaikat Malik, nasu maka lali sopo umat isma Muhammadin ing arane Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi ketika udah di depan malaikat Malik yang punya kuasa kan penjaga neraka, lupa dia nggak manggil nama Nabi Muhammad. Waktu di jalan mau digiring ke neraka, oh teriak-teriak nama Nabi. Pas udah di hadapan malaikat Malik, ya kan malaikat itu tugasnya cuma bagian penggiring, membawa ya. Malaikat Malik yang tugasnya bagian masukin atau enggaknya. Lupa di hadapan malaikat Malik, nggak inget sama nama Nabi Muhammad. Kenapa mereka lupa? Min haibatihi, mergo saking wedi ing malaikat Malik. Karena saking takutnya udah lupa semuanya. Kita kan kalau takut misalkan lihat setan mau baca kulhu aja lupa, surat yang pendek aja lupa, ya kan, apalagi ayat kursinya lupa udah.
Fayaqulu maka ngandika lahum maring umat sapa malikun malaikat malik. Maka malaikat malik bertanya kepada umat ini. Man iku sapa? Antum utawi sira kabeh kamu ni siapa? Fayaqulu maka pada ngucap sapa umat, nahnu utawi kita. Iku miman saking umat anjala kang nurunaken sapa Gusti Allah. Alim ngataseman apa Al-Qur'anu Al-Qur'an kami ni termasuk golongan umat yang Allah turunkan Al-Quran. Dia nggak berani langsung menyebut nama umat. Wa nahnu utawi kita iku miman saking umat, karena Quran kan khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Iku miman setengah saking umat ya sumukang puasa sapa man sahur Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Kami ini umat yang puasa Ramadan. Umat terdahulu ada puasa tapi bukan Ramadan, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba sebagian wajib alal ladzina min qablikum, tapi bukan puasa Ramadan. Kami ini umat yang kalau Ramadan puasa sebulan. Fayaqulu maka ngandika sapa malikun malaikat malik. Kata malaikat malik, manujila ora den turunaken apa Al-Qur'an ila ala Muhammadin angata Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tidaklah diturunkan Al-Qur'an kecuali kepada Nabi Muhammad, kata malaikat malik. Berarti loh, kamu itu Paida sami maka nalikane ngrungu sapa umat isma Muhammadin ing arane kanjeng Nabi Muhammad, jadi ingat ya. Sohu maka dan jerit sapa umat bi ajmaihim kalau sekabehane. Nanu utawi kita iku min umat saking umat kanjeng Nabi Muhammad. Oh, ternyata tak lupa tuh. Karena ketika diingetin loh, Al-Qur'an itu tidak diturunkan kecuali kepada Nabi Muhammad, enggak kepada nabi yang lainnya. Maka disebut nama Nabi Muhammad, mereka serentak menjerit bersuara keras, ya kami ini umatnya Nabi Muhammad gitu. Akhirnya payakulu maka ngadikalah maring umat sapa malikun malaikat malik amakana anapun ono lakum kade sira kawi fil Quran dalam Quran opo jawa jiru pirang-pirang penyegah. Kata malaikat malik amakana anata ora ono gitu ya, keliru. Anata ora ono iku lakum kade sira kawi fil Quran dalam Al-Quran opo jawa jiru pirang-pirang penyegah anil masing pirang-pirang maksiat. Loh, bukankah di Quran itu banyak larangan dari berbuat dosa? Di Quran apa wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun min amali syaitan. Bukankah di Quran juga ada larangan judi, larangan taruhan, larangan minum-minuman keras? Lu bukankah di Quran itu diingatkan tentang apa larangan-larangan daripada berbuat dosa? Kata malaikat malik. Fa idza waqafu maka nalikane kandeg sapa umat ala sapiri jahannam, ingat saya pinggiran neraka jahanam. Ketika itu umat sudah di pinggir neraka jahanam. Wa nadharula ningali sapa umat ila nari maring neraka, dan mereka melihat neraka begitu dahsyatnya. Wa ila jabaniyati lan maring malaikat maring pirang-pirang malaikat jabaniyah, dan menyaksikan bagaimana garangnya, kasarnya, bengisnya malaikat-malaikat penyiksa. Qalu maka ngandika sop maka pada ngucap sop umat. Qalu maka pada ngucap sop umat. Ya Malik wahai malaikat Malik, idzan kula aturing ngidini panjenengan lana maring kita. Nabki mangka nangis sapa kita. Sapa kita ala angpusine ngatasé awak dhewe kita sebelum mau dimasukin ke neraka jahanam nih. Umat nih minta izin sama malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, izinkan saya untuk menangisi diri nih. Menyesali diri. Akhirnya payadana maka ngidini sapa malaikat Malik lah maring umat. Kata malaikat Malik, ya udah kamu kalau mau menangis berjamaah ya nangis dah sepuas-puasnya. Akhirnya payabkuna maka pada nangis sapa umat. Adumu'a ngetoaken banyu mata atau luh bahasa Jawa. Adu mengetoaken pirang-pirang luh. Hatta layabko sehingga ora tetap opo seun suji-wiji minadumi saking pirang-pirang banyu mata atau luh piayunim dalam pirang-pirang mata ne umat. Akhirnya mereka nangis sampai mengeluarkan air mata sampai tidak tersisa lagi air mata, habis sudah. Jadi nggak kebayang nangisnya gimana. Kita kan nangis nih masih ada dan air mata nggak pernah kan nangis sampai air mata nih terkuras habis, pernah nggak kan? Sesedih apapun hidup di atasnya.
Akhirnya payab kuna karena air mata udah habis. Payab kuna maka nangis sapa umat daman inggeti sampai bukan lagi air mata darah yang keluar dari matanya. Air mata udah habis. Fayaqulu maka ngandika sapa malikun malaikat malik. Ma buh gawak utawi suwiji-wiji kang agung. Iku ahsana bagusaken apa ma hadal buka ing ikilah nangis. Lau kana lamun ono apa hadal buka iku pid dunya ing dalam dunya. Nangis min khosyatillah ta'ala mergo saking weding Allah ta'ala. Kata malaikat malik, hai umat, betapa indahnya tangisanmu ini. Kalau kamu menangis nih waktu di dunia karena takut kepada Allah, sampai keluar air mata, air matanya berharga. Gimana kamu nangisnya sekarang? Coba kalau kamu nangisnya waktu di dunia karena takut akan azabnya Allah, merasa diri banyak dosa, sampai keluar air mata darah. Sampai malaikat kagum kalau nangisnya begitu di dunia tuh. Kalau nangisnya begitu di dunia, masat maka orang bakal ngenani ke misur kabeh opo anaru neraka al yamin dalam kidina. Maka kamu tidak akan tersentuh oleh neraka pada hari ini. Tapi kan kamu nggak pernah nangis. Walaupun dosanya bagaikan gudang-gudangnya dosa, nggak pernah nangis. Coba kamu kalau nangisnya waktu di dunia seperti ini, kamu tidak akan tersentuh oleh api neraka walaupun sedikit. Al-babu samin wa salasuna bi dzikri jabaniyah wallahu alam bisawab.